Perkenalkan Pak, nama saya Christian Levandestrus. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro kelas TEB 2022 dengan NIM 52235300006. Saya akan mengerjakan soal dari sistem kontrol. Berikut adalah pengerjaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal sistem kontrol yang telah Bapak berikan, di mana soalnya ini adalah gambar rangkaiannya. Dan tentukan fungsi alih dari gambar rangkaian di atas. Nah, pertama-tama kita jelaskan terlebih dahulu bahwa kita menggunakan konsep impedansi suatu komponen ke semua komponen karena kita bekerja dalam domain Laplace. Tujuannya bagaimana setiap komponen dikonversi. Nah, induktor L dalam domain Laplace, induktor memiliki impedansi SL dan resistor R1 dan R2 resistor tetap sama dengan Laplace, jadi ZR1 sama dengan R1 sama dengan R2, JR1 sama dengan R1 dan JR2 sama dengan R2. Nah, di mana kapasitor C dalam Laplace, kapasitor memiliki impedansi S per SC. Nah, habis itu kita menghitung impedansi paralel dari R2 dan C. Nah, kita jelaskan bahwa karena R2 dan C berada dalam konfigurasi paralel, kita harus menghitung impedansi totalnya dari kedua komponen ini. Impedansi paralel itu menggunakan rumus paralel, yaitu Z paralel sama dengan R2 kali S kali 1 per SC per R2 tambah 1 per SC. Ini adalah rumusnya. Nah, setelah itu kemudian kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi Z paralel sama dengan R2 per 1 tambah SR2 C. Nah, karena induktor L, resistor R1 terlebih dahulu, kenapa kita melakukan ini? Karena rangkaian memiliki cabang paralel dan kita butuh representasi tunggal dari cabang ini sebagai satu impedansi ekuivalen. Nah, habis itu kita menentukan impedansi total rangkaiannya. Nah, karena induktor L, resistor R1 dan impedansi ekuivalen paralel Z paralel berada dalam konfigurasi seri, kita dapat menjumlahkan impedansi mereka untuk mendapatkan impedansi total. Nah, di mana Z total sama dengan SL tambah R2 tambah R1 tambah R2 per 1 tambah SR2C. Nah, pastikan bahwa menambahkan impedansi komponen-komponen seri ini adalah langkah penting untuk mencari fungsi alih. Nah, habis itu kita menghitung fungsi alihnya menggunakan pembagi tegangan. Nah, karena E0T adalah tegangan, di cabang paralel antara R2 dan R1, R2 dan C, kita bisa menggunakan prinsip pembagi tegangan. E0S adalah bagian dari EI S yang jatuh di impedansi Z paralel. Maka fungsi alihnya adalah HS per E0S per SI per S sama dengan Z paralel
sama dengan Z paralel per Z total. Ini nilainya bisa kita pakai. Nah, kemudian kita substitusikan nilainya. Z paralel sama dengan R2 per S1 tambah SR2C dan SL tambah R2 tambah R2 per 1 tambah 1 tambah SR2C, di mana HS sama dengan R2 per 1 tambah SR2C per SL tambah R1 tambah R2 per 1 tambah R2C. Nah, setelah menunjukkan bentuk akhir dari fungsi alih ini HS-nya sekarang menunjukkan bagaimana tegangan keluar E0T bergantung pada tegangan masukan EIT. Dari sini kita dapat menganalisis bagaimana rangkaian berespon berbagai frekuensi masukan yang sangat berguna untuk memahami karakteristik rangkaian. Sekian dari hasil video saya, Pak. Terima kasih.